Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas pendalaman dari kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Untuk video kali ini, aku akan membahas adalah beberapa foto yang bisa aku tampilkan. Pertama adalah foto yang dikirim dari Pak Dwi Librianto yang merupakan salah satu tim kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan. Ini adalah foto yang lokasinya berada di rooftop kantor Kemlu di tempat almarhum bekerja. Ini adalah bagian yang berhubungan dengan data otopsi teman-teman, karena kita tahu ada bagian keterangan di Polda Metro Jaya pada saat rilis ke publik beberapa waktu lalu bahwa ada bagian yang biru-biru ya di area almarhum. Menurut mereka, dugaannya itu adalah karena almarhum itu sempat melihat ke bawah di tembok ini dan lengannya itu katanya menahan terlalu berat di situ karena cukup lama menahan di situ, itu yang ngebuat biru-biru. Nah, aku lihat dari Pak Dwi ini kayaknya berusaha mencoba exercise, mengecek gitu ya terkait dengan statement tersebut. Karena kan tingginya juga bukan tinggi yang selevel dengan orang dewasa. At least kayaknya almarhum itu tingginya mungkin sekitar 170 cm. Sementara tinggi tembok ini paling kan cuma selutut ya, nggak nyampe tinggi-tinggi banget kan, paling ya 110 cm, artinya ditambah lagi ada di bawahnya tuh ada kayak alas atau batu yang kok bisa ngebuat biru-birunya dari mana begitu loh, karena ini adalah bagian yang sangat janggal. Nah, sekarang aku coba gambarkan teman-teman, ini ada foto terakhir almarhum ya pada saat berada di meja otopsi. Aku tidak bisa tunjukkan karena ya ini tidak mendapatkan izin dari keluarga, aku yakin. Kalau di kasus-kasus yang lain kayak dulu kasusnya Brigadir Joshua kan ya, itu kita bahas di sosial media aku tunjukkan foto dan gambar videonya karena kan yang mengupload ke sosial media adalah keluarga intinya langsung saat mencari keadilan di momen itu. Tapi kalau untuk saat ini tidak ditunjukkan karena memang keluarga yang tidak mengupload ke sosial media. Berbeda cerita kalau nanti keluarga mengizinkan akan aku tunjukkan. Tapi poinnya aku mau bahas adalah aku gambarkan secara sehalus dan sebaik mungkin hal-hal yang mencurigakan. Tapi kita jabarkan dulu hasil dari pemaparan pada saat otopsi tersebut. Oke, bagian pertama ini adalah hasil pemaparan dari penyidik ya. Memar berwarna kebiruan di lengan kanan, 5 cm di atas siku, berukuran 2 kali 2 cm. Oke, lengan kanan. Ya, ini yang menjadi salah satunya. Terus ada lagi memar berwarna ungu di lengan kanan, 3 cm di atas siku, diameter 0,1 cm. Nah, ini yang menurut aku dari kuasa hukumnya pada saat datang ke lokasi TKP di kantor rooftop Kemlu itu, Kemlu, untuk melihat apakah mungkin gitu lengannya seperti ini. Karena kalau mau dilihat lebih detail, ya dilihatnya di CCTV kan CCTV-nya ada menunjukkan bahwa almarhum itu berdiri cukup lama di situ, 1 jam berapa, 26 menit ya, total waktu dia berada di sana. Tapi kan kita di media, di sosial media, hanya melihat cuplikan-cuplikan, dan cuplikan-cuplikan CCTV-nya menurut aku juga kurang representatif gitu loh. Apa yang ngebuat seperti itu? Ada alasan khusus nggak? Atau cuma sekedar random ngambil sampling cuplikannya? Menurut aku ya penyidik nggak lah seceroboh dan nggak sedetail itu ya. Oke, lanjut lagi. Ada terdapat memar berwarna biru keunguan di lengan kanan, 4 cm di bawah siku berukuran 3 cm kali 2 cm. Oke, terdapat lagi memar berwarna ungu di lengan kanan, 5 cm di bawah siku berukuran 5 cm kali 2 cm. Jadi dari satu bagian yang kanan ya, itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik yang biru. Oke. Ini yang ngebuat aku tuh, apa ini ya? Kalau proses seseorang yang berpulang, memang ada istilahnya kan biru-biru tersebut ya. Cuman ini kelihatan banget bukan proses pembusukan. Ini proses karena memang terjadinya pada saat dugaan sangat kuat almarhum lagi bernafas.
Oke, kita jabarkan di data berikutnya lagi dari foto pandangan mata. Sekali lagi ini lokasinya almarhum sedang berada di meja otopsi. Kenapa aku tahu meja otopsi? Karena aku pernah ke ruang otopsi kan kurang lebih seperti ini gitu ya. Oke, berikutnya ada beberapa hasil otopsi lagi. Pada batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang 12 cm. Pada batas tumbuh rambut belakang. Oke, di sini berarti ya. Apa ini penyebabnya? Apakah karena lilitan dan sebagainya? Nanti kita bahas. Kita jabarkan dulu data-datanya. Terus, pada leher bagian depan sisi kanan, 5 cm dari garis tengah terdapat luka garis sepanjang 8 cm. Oke, kalau untuk area-area atas ini, dugaan sangat kuat adalah karena memang proses yang dililit dan plastik itu sih. Berikutnya, pada leher bagian depan sisi dalam 7 cm dari di atas tulang dada, terdapat luka garis panjang 8 cm yang di sini. Pada leher samping kiri, 9 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm di atas tepi atas tulang dada, terdapat 3 buah luka lecet berbentuk garis. Oke. Apa ini? Apakah di tembok, nyender, tangan kanannya luka, ininya kena, berusaha menyakiti diri? Oke. Oke, lanjut lagi. Pada leher depan sisi kiri, 8 cm di atas tepi atas tulang dada, berarti di sini, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang 3 cm. Oke. Lanjut lagi, pada leher bagian depan terdapat luka garis sepanjang 7 cm. Oke. Kalau ini sih secara awam ya, karena memang kondisinya kan ya dengan lakban, mungkin akibat dari itu karena sangat kuat sekali. Nah, pada bibir bagian bawah dalam terdapat luka terbuka berukuran 4 cm x 1 cm dan memar berwarna ungu 1 cm x 1 cm. Nah, kalau yang dari bibir ini aku sudah sempat konfirmasi dulu di video sebelumnya. Ada kolega aku dokter otopsi yang bilang bahwa itu adalah hal yang memang khas terjadi pada saat seseorang berpulangnya karena kekurangan nafas. Apapun penyebabnya, mau ada unsur pidana atau tidak ada, memang itu biasanya yang ini luka di situnya. Yang terakhir, data disampaikan di sini adalah pada kelopak mata kiri atas, terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran 1,5 cm. Dan ini adalah foto yang diambil berarti di tanggal 8 Juli 2025, teman-teman. Karena apa? Kan kejadiannya itu tanggal 8 Juli kan ya? Terus di hari itu juga langsung mendapatkan izin dari keluarga untuk melakukan pemeriksaan dalam dan luar atau otopsi dan lanjut dibawa ke Jogja untuk dimakamkan. Artinya kan masih fresh. Dan data yang aku ingat waktu dokter otopsi bilang bahwa waktu kepergiannya mendiang diperkirakan antara berapa? 2 sampai 8 jam sebelum jam 2 siang, karena jam 2 siang itu adalah proses pemeriksaannya. Anggap aja yang 8 jam, kalau 2 jam kan nggak make sense ya. Kalau 8 jam dari jam 2, berarti jam berapa itu? Subuh dong, 5, 6. Tapi aku dengar keterangan dari kuasa hukumnya, Pak Nikolai bilang bahwa keterangannya bahwa kepergiannya mendiang jam 1. Terus Siswanto, penjaga kos-kosan, katanya juga jam 1 terbangun. Ini masih simpang siur, makanya terlalu dini nggak sih kalau ini dibuatnya adalah langsung tidak ditemukan unsur pidana di sini. Jadi kita di masyarakat ada ruang yang luas untuk menginterpretasikan. Oke. Nah, dari beberapa data-data ini, yang paling menurut aku cukup unik adalah datanya ya. Hasilnya adalah karena tubuh manusia itu kalau kata dokter otopsi itu
berbicara sebenarnya, tapi berbicaranya dengan ilmu pengetahuan seperti ini. Mereka menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Lengan. Aku lihat lagi foto tadi dengan kuasa hukum dari keluarga DP, kok agak nggak make sense ya, kecuali kalau tinggi banget, kemudian gantung di rooftop tersebut, itu baru masuk akal. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Nah, kemudian juga sama ya, terkait dengan lilitannya. Jenis lilitannya itu juga ada dugaan sangat kuat. Sepertinya di dokter otopsi itu tidak tidak mendapatkan kondisi dari almarhum itu secara utuh seperti kejadian awal. Ya, maksudnya gimana? Ada dugaan bahwa sudah dilakukan kayak pencopotan oleh tim Inavis di lokasi TKP untuk diambil lakbannya. Efeknya adalah kita nggak tahu nih awal mula dari lilitan lakban tuh dari mana. Tapi kan ada foto-fotonya, Anjas. Iya, menurut aku kalau yang ngambil foto-fotonya itu detail, sampai sekecil sedetail itu, kita bisa ngecek mana yang titik mulainya, mana titik akhirnya. Itu bisa menjadi pendalaman dan juga analisa. Tapi bagaimana dong kalau memang di sini dikatakan tidak ada indikasi ada orang lain masuk ke situ? Kan kita tahu ada sebagian dari beliau-beliau yang meyakini ini adalah karena perbuatan dari mendiang sendiri atau almarhum. Bisa karena kebablasan, bisa karena ya memang tujuannya seperti itu. Kalau aku lihat data-data dari tim psikolog forensik yang ada di sini, ada salah satu kalimat yang mengatakan bahwa karena mengalami tekanan yang luar biasa, apalagi ketahuan gitu ya, salah kirim pesan ke orang yang diduga adalah orang ketiga dalam rumah tangganya, karena sebegitu tertekan, dia melakukan itu. Nah, kalau aku tangkap sih kan diarahkan ke sana. Memang penyidik tidak pernah mengatakan penyebabnya apa pada saat dirilis beberapa waktu lalu. Cuman, kan dikatakan bahwa tidak ada keterlibatan orang lain. Interpretasi kita ya dua ya, berarti kalau nggak yang kebablasan, mau melakukan apapun lah itu, mau memuaskan diri dan sebagainya, atau memang karena memang sudah pengen fokus untuk begitu. Nah, ini adalah poin-poin yang harus diberikan klarifikasi yang mudah-mudahan dari penyidik tim Polda Metro Jaya yang aku tahu juga lagi sibuk sekarang karena banyak kasus besar juga ditangani oleh beliau-beliau. Tapi menurut aku juga dengan adanya tim kuasa hukum yang sudah ke kantor Kemlu ya kemarin ya untuk meminta apa ya dukungan lah dari kantor Kemlu agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Karena dengan adanya kuasa hukum mengirimkan foto di lokasi TKP, itu adalah bukti secara nyata bahwa dari kantor Kemlu pun juga sangat proaktif untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keterbatasannya adalah karena kan mereka juga aparat negara, bukan aparat tapi adalah pegawai negara. Jadi ya ada banyak keterbatasan yang tidak bisa mereka lakukan seperti kita gitu, masyarakat sipil yang tidak ada hubungannya gitu sama pekerjaan-pekerjaan ke negara. Mudah-mudahan kuasa hukum dari tim Arya Daru Pangayunan beserta keluarga besar diberikan kemudahan untuk membuka kasus ini secara terang benderang apapun penyebabnya. Karena kan keluarga juga sepertinya sekarang sudah legowo. Maksudnya legowo adalah nerimo ing pandum. Aduh, apalagi tuh nerimo ing pandum. Maksudnya apapun yang terjadi sampai itu kepada hal-hal yang begitu sensitif pun sepertinya keluarga sudah mengokekan asal clear gitu. Jadi untuk pihak penyidik sudah tidak ada lagi alasan menutupi isu-isu yang bisa merujuk kepada hal pidana tetapi ditutupi dengan kata-kata sensitif, isu pribadi karena keluarga sepertinya udah nggak terlalu mementingkan terkait dengan isu itu. Yang penting adalah ada terang benderang dari peristiwa yang menimpa anggota keluarganya ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Kalau ada update terbaru, silakan kasih tahu di sosial mediaku, di Instagram, DM aja, ataupun juga ke TikTok dan juga Facebook pageku. Sampai jumpa semuanya. Bye.